Bab 951. Keberadaan-keberadaan tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh lebih kuat dibandingkan dewa bermata tiga biasa. Hal itu karena siapapun yang mampu menembus alam dewa spiritual adalah seorang jenius di antara para jenius. Bagi seorang prajurit manusia, syarat dasar untuk menembus alam dewa spiritual adalah membangkitkan garis keturunan ilahi. Tanpa membangkitkan garis keturunan ilahi, kemungkinan seseorang untuk menembus alam tersebut hampir tidak ada. Hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat ilahi yang memiliki kualifikasi untuk mencoba menembus alam dewa spiritual. Namun memiliki garis keturunan ilahi saja tidak menjamin keberhasilan. Banyak orang yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat pertama, bahkan tingkat kedua tetap gagal menembus alam tersebut. Tentu saja semakin tinggi tingkat garis keturunan ilahi yang dibangkitkan, semakin besar pula kemungkinan keberhasilannya. Seorang ahli alam dewa spiritual dapat memiliki umur hingga 5.000 tahun. Di wilayah timur yang tandus terdapat ratusan wilayah besar. Dalam rentang waktu 5.000 tahun, jumlah ahli alam dewa spiritual yang muncul tetap sangat sedikit. Sementara itu jumlah jenius muda yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi sangat banyak. Hanya dalam daftar 1.000 jenius teratas saja, terdapat 300 orang yang memiliki garis keturunan ilahi. Belum lagi para jenius baru yang terus muncul. Jika setiap orang yang memiliki garis keturunan ilahi mampu menembus alam dewa spiritual, maka generasi ini akan memiliki ratusan ahli alam dewa spiritual. Hal seperti itu jelas tidak mungkin terjadi. Bahkan dalam zaman keemasan seperti sekarang, jika 100 atau 200 orang dapat menembus alam dewa spiritual sudah dianggap sangat luar biasa. Banyak jenius tingkat dewa bahkan tidak mampu mengalahkan roh dewa. Karena itu setiap orang yang mampu menembus alam dewa spiritual pasti merupakan jenius di antara para jenius. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan keberadaan seperti itu di dalam kerajaan ras dewa bermata tiga, tidak mudah bagi kedua pihak untuk merebut tiang totem terakhir. Huan Zhen kemudian menanyakan apakah Lu Ming berencana memperebutkan tiang totem terakhir tersebut. Lu Ming tersenyum tipis. Ia merasa tidak ada alasan untuk melewatkan kesempatan seperti itu. Jika kedua pihak bertarung sengit, mungkin ia dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Huan Zhen mengatakan bahwa dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, kemungkinan itu memang ada. Namun sayangnya ia sendiri terluka dalam pertempuran sebelumnya sehingga tidak dapat membantu. Lu Ming menjelaskan bahwa ia memang tidak berniat membawa banyak orang. Ia hanya ingin melihat situasi dari jauh. Lebih aman jika ia bergerak sendiri dan bersembunyi. Jika ada kesempatan ia akan bertindak. Jika tidak ada kesempatan maka ia akan menyerah. Huan Zhen terdiam sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah gulungan prasasti. Gulungan itu bersinar dengan cahaya misterius. Ia menyerahkan gulungan tersebut kepada Lu Ming. Gulungan itu merupakan jimat prasasti yang sangat unik. Jika diaktifkan menggunakan api mental pemiliknya, gulungan tersebut dapat menciptakan 8 sosok yang persis sama dengan penggunanya. Setiap sosok memiliki aura yang identik. Kemampuan seperti itu dapat sangat berguna dalam situasi berbahaya. Lu Ming merasa sangat gembira. Ia tidak menolak pemberian tersebut dan segera menyimpannya. Gulungan seperti itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Ia sangat berterima kasih kepada Huan Zhen karena bersedia memberikan harta seperti itu kepadanya. Huan Zhen hanya tertawa dan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Bagaimanapun juga Lu Ming sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu Lu Ming bersiap untuk berangkat menuju ibu kota ras dewa bermata tiga. Sebelum pergi ia sempat melihat ke arah Bai Cixue yang berdiri tidak jauh darinya. Kemudian ia berbalik dan segera pergi. Bai Cixue memanggil namanya dari belakang. Namun Lu Ming hanya memberikan senyum tenang sebelum melanjutkan perjalanannya. Bai Cixue memandang punggung Lu Ming yang semakin menjauh. Di dalam hatinya muncul perasaan yang rumit. Ia teringat sebuah rumor yang pernah beredar. Dalam pertempuran besar di wilayah Sembilan Naga, Lu Ming pernah bertarung demi seorang wanita. Pikiran itu membuat hatinya terasa sedikit sedih. Sementara itu, tubuh Lu Ming berubah menjadi cahaya yang melesat cepat di langit. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak ratusan mil. Tidak lama kemudian ia kembali memasuki wilayah kekuasaan ras dewa bermata tiga. Ia terlebih dahulu mengukir sebuah formasi untuk menyembunyikan auranya. Setelah itu ia terus bergerak maju. Tak lama kemudian sebuah kota megah muncul di hadapannya.
Kota itu sangat besar dan dikelilingi tembok tinggi yang menjulang ke langit. Itulah ibu kota ras dewa bermata tiga. Para prajurit ras dewa bermata tiga berpatroli di atas tembok kota siang dan malam. Setelah serangan besar yang terjadi sebelumnya, mereka menjadi jauh lebih waspada. Lu Ming bersembunyi di tempat yang tersembunyi tidak jauh dari kota. Ia mengamati keadaan ibu kota dari kejauhan. Ia memperkirakan bahwa kedua pihak pasti akan segera bertindak dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Namun tidak ada pihak yang bergerak. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Mereka menunggu pihak lain untuk mengambil langkah pertama. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan di tengah kekacauan. Akhirnya pada hari terakhir kedua pihak tidak dapat menahan diri lagi. Hampir pada waktu yang bersamaan mereka melancarkan serangan. Dari arah utara dan selatan ibu kota, lebih dari 100 cahaya pelangi melesat menuju kota dengan kecepatan luar biasa. Setiap kelompok mengirim lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah jenius puncak dengan kekuatan yang sangat besar. Begitu mereka mendekati kota, alarm segera terdengar. Seluruh ibu kota ras dewa bermata tiga langsung meledak dengan energi yang kuat. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Para jenius dari kedua pihak menyerbu masuk ke dalam kota seperti pisau tajam. Setiap orang di antara mereka memiliki kemampuan untuk melompati beberapa tingkat kultivasi dan membunuh lawannya. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Terutama para jenius puncak seperti Luo Tian, yang dapat dengan mudah membunuh ahli alam embrio roh tingkat 9. Cahaya serangan bersinar terang. Walaupun jumlah ras dewa bermata tiga sangat banyak, mereka tetap terbunuh dalam waktu singkat. Pasukan dari kedua arah terus maju menuju pusat kota. Lu Ming yang mengamati dari kejauhan menyipitkan matanya. Ia memperhatikan beberapa sosok yang memimpin serangan dari kedua pihak. Orang-orang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di sisi utara terdapat pasukan gabungan dari Istana Dewa Langit Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit. Beberapa orang yang memimpin di depan sangat kuat. Setiap serangan mereka mampu membunuh siapapun yang menghalangi jalan. Seorang pemuda berjubah emas dengan mahkota emas memimpin di depan. Dengan satu tebasan pedang, para ahli alam embrio roh tingkat 8 maupun tingkat 9 langsung terbunuh. Lu Ming bahkan melihat seorang ahli dengan kekuatan puncak alam embrio roh juga terbunuh oleh satu tebasan pedangnya. Kekuatan orang itu sangat menakutkan. Aura yang terpancar darinya sangat mirip dengan aura Di Feng. Lu Ming segera menyadari identitasnya. Orang itu adalah Di Shen, jenius nomor 1 generasi muda wilayah timur yang tandus. Ia juga berada di peringkat pertama dalam daftar 1000 jenius teratas. Di Shen merupakan keturunan kaisar bela diri Di Yi. Bakatnya bahkan dikatakan tidak kalah dengan Di Yi ketika masih muda. Banyak orang percaya bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar bela diri di masa depan. Di sampingnya juga terdapat para jenius kuat dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit. Sementara itu di sisi selatan, para jenius dari Benua Pedang Darah juga memiliki beberapa sosok dengan kekuatan setara. Hanya dalam beberapa menit kedua pasukan telah menembus berbagai pertahanan dan hampir mencapai pusat kota. Tiba-tiba sebuah suara kemarahan mengguncang ibu kota. Beberapa cahaya serangan melesat dari pusat kota dengan kecepatan kilat. Salah satu cahaya langsung menyerang Di Shen. Di Shen mengayunkan pedangnya dan menghancurkan serangan tersebut, namun gerakannya akhirnya terhenti. Beberapa serangan lain juga melesat ke arah pasukan dari utara dan selatan. Baik pasukan Benua Pedang Darah maupun aliansi wilayah timur langsung diserang. Pada saat itu para ahli kuat dari ras dewa bermata tiga akhirnya muncul. Di Shen segera memerintahkan para ahli lainnya untuk menahan pasukan ras dewa bermata tiga. Ia bersama beberapa jenius terkuat dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit terus maju menuju pusat kota untuk merebut tiang totem. Di sisi lain, para jenius terkuat dari Benua Pedang Darah juga melakukan hal yang sama. Mereka maju ke depan untuk merebut tiang totem terakhir sementara yang lainnya menahan para prajurit ras dewa bermata tiga. Bab 952. Tampaknya di kota Yunwu masih terdapat keberadaan yang hampir mencapai alam dewa spiritual. Jika tidak mungkin ada yang mampu menahan Di Shen dan yang lainnya. Mata Lu Ming berkilat dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kedua pihak yang kuat sedang saling bertarung sengit. Situasi seperti ini justru memberinya kesempatan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar,
dan ia segera bergegas menuju ibu kota. Ia terlebih dahulu memasuki kota dari arah utara, mengikuti jalur yang sebelumnya dilalui pasukan dari Istana Dewa Langit Kaisar. Sepanjang perjalanan hampir tidak ada rintangan. Para prajurit ras dewa bermata tiga sebagian besar telah berkumpul di pusat kota. Di sepanjang jalan, Lu Ming melihat banyak mayat ras dewa bermata tiga berserakan. Ia segera mengendalikan garis keturunan 9 naga untuk melahap energi mereka. Namun ia tidak repot-repot menyerap makhluk dengan tingkat rendah. Ia hanya melahap mayat ras dewa bermata tiga yang memiliki kultivasi alam embrio roh tingkat 7 ke atas. Satu demi satu mayat ras dewa bermata tiga berubah menjadi tubuh kering. Sepanjang perjalanan ia telah melahap lebih dari 30 ahli alam embrio roh tingkat 7, lebih dari 10 ahli alam embrio roh tingkat 8, 5 atau 6 ahli alam embrio roh tingkat 9. Bahkan satu mayat ras dewa bermata tiga dengan kekuatan embrio roh sempurna. Energi esensi darah yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Lu Ming menyadari bahwa pertempuran besar di pusat kota masih berlangsung. Ia memutuskan mencari tempat tersembunyi untuk memurnikan energi yang telah ia serap. Ia memasuki sebuah ruangan kecil lalu masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Di dalam ruang tersebut ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memurnikan energi yang terserap. Tidak lama kemudian 9 naga mengeluarkan raungan panjang. Di atas 5 cakra emas pada garis keturunannya muncul 1 cakra emas tambahan. Garis keturunan 9 naga akhirnya naik 1 tingkat dan mencapai tingkat ilahi peringkat 6. Dengan peningkatan tingkat garis keturunan itu, kecepatan pemurnian energi meningkat berkali-kali lipat. Di dalam tubuh Lu Ming, esensi sejatinya mengalir deras seperti gelombang besar. Embrio rohnya terus memadat dan perlahan menyusut, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat sedang dipelihara di dalamnya. Setelah 1 jam berlalu, seluruh energi yang ia serap telah dimurnikan sepenuhnya. Kultivasinya kini mencapai puncak alam embrio roh tingkat 7. Sebelumnya ia berada pada tahap awal tingkat tersebut. Setelah melahap begitu banyak ahli kuat, ia memang mengalami peningkatan besar, tetapi masih belum berhasil menembus alam embrio roh tingkat 8. Hal ini membuat Lu Ming sedikit terkejut. Namun ranah niatnya justru mengalami beberapa terobosan. Di luar diagram gunung dan sungai, suara ledakan pertempuran masih terus terdengar. Pertempuran jelas belum berakhir. Sudah lebih dari 1 jam berlalu. Hal ini menunjukkan bahwa Di Shen dan yang lainnya telah bertemu lawan yang sangat kuat. Lu Ming segera meninggalkan diagram gunung dan sungai lalu bergerak menuju pusat kota. Kecepatannya sangat tinggi. Auranya disembunyikan dengan sempurna saat ia bergerak melalui bayangan bangunan. Hampir tidak ada yang menyadari keberadaannya. Di pusat ibu kota terdapat sebuah alun-alun raksasa. Di tengah alun-alun berdiri sebuah tiang batu besar yang dipenuhi ukiran misterius. Itulah tiang totem terakhir. Di sekitar alun-alun pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Aura yang menakutkan memenuhi udara. 2 ras dewa bermata tiga yang sangat kuat berdiri di medan pertempuran. Tubuh mereka sangat besar dengan tinggi lebih dari 10 meter. Aura yang mereka pancarkan hampir mencapai tingkat alam dewa spiritual. Di Shen bersama 2 jenius kuat lainnya bekerja sama melawan salah satu dari mereka. Di sisi lain beberapa jenius kuat dari benua pedang darah juga bergabung untuk melawan ras dewa bermata tiga yang lain. Lebih jauh di luar, banyak ras dewa bermata tiga bertarung melawan para jenius dari kedua pihak. Tiang totem berada tepat di tengah alun-alun. Namun tidak seorang pun berhasil mendekatinya. Mata Lu Ming langsung bersinar. Kesempatan seperti ini sangat langka. Armor tulang di tubuhnya berubah bentuk. Tanpa ragu ia melangkah maju dan langsung menyerbu ke medan pertempuran. Salah satu ras dewa bermata tiga segera menyadari keberadaannya. Makhluk itu mengayunkan kapak besar ke arah Lu Ming. Lu Ming melayangkan 1 pukulan. Serangan itu langsung menghancurkan ras dewa bermata tiga tersebut. Orang-orang dari Istana Dewa Langit Kaisar, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit mengira bahwa Lu Ming adalah sekutu mereka, sehingga tidak menghalanginya. Lu Ming terus bergerak maju. Beberapa ras dewa bermata tiga yang menghalangi jalannya terbunuh satu demi satu. Ia menggunakan langkah 9 naga menapak langit. Tubuhnya melesat cepat seperti cahaya kilat. Ia melewati banyak medan pertempuran dan mendekati tempat Di Shen dan yang lainnya bertarung. Namun ia tidak berhenti. Tujuannya adalah tiang totem di tengah alun-alun.
Ras dewa bermata tiga yang sedang bertarung melawan Di Shen memiliki kekuatan luar biasa. Mata ketiga di dahinya tiba-tiba memancarkan sinar tajam ke arah Luming. Luming terkejut dan segera menghindar. Setelah beberapa kali mengelak, ia akhirnya mundur sejauh ratusan meter untuk menghindari serangan tersebut. Perhatian Di Shen dan yang lainnya juga tertuju kepada Luming. Mereka mengerutkan kening. Penampilan Luming sangat asing bagi mereka dan auranya juga tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui dari kekuatan mana ia berasal. Namun jelas bahwa ia berusaha merebut tiang totem untuk dirinya sendiri. Ras dewa bermata tiga yang tinggi besar mengaum dengan marah. Namun saat mengaum ia memuntahkan darah. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan tubuhnya. Di Shen segera menyadari keadaan tersebut. Ia menyadari bahwa ras dewa bermata tiga itu telah memaksakan diri menembus alam dewa spiritual. Namun hukum langit dan bumi dunia ini tidak mengizinkan keberadaan seperti itu. Akibatnya tubuhnya terus ditekan oleh hukum alam dan berada di ambang kematian. Di Shen mengeluarkan raungan panjang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kedua ras dewa bermata tiga itu memang telah mencapai alam dewa spiritual secara paksa. Namun karena tekanan hukum dunia, mereka tidak mampu menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak peduli seberapa kuat Di Shen dan para jenius lainnya, mereka tidak akan mampu melawan seorang ahli alam dewa spiritual. Perbedaan antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual terlalu besar. Luming menyadari bahwa ia harus menggunakan gulungan prasasti yang diberikan Huanzhen. Ia segera mengeluarkan gulungan tersebut dan membukanya. Energi mentalnya mengalir masuk ke dalam gulungan. Gulungan itu langsung memancarkan cahaya terang. Sebuah formasi muncul dan menutupi tubuh Luming. Tubuhnya bergetar. Dalam sekejap ia terpecah menjadi 13 sosok. Ada 13 Luming yang berdiri di medan pertempuran. Setiap sosok memiliki penampilan, tubuh, dan aura yang persis sama. Melihat kesempatan itu Luming merasa sangat gembira. Dengan satu pikiran ke-13 sosok itu bergerak terpisah dan melesat menuju tiang totem dengan kecepatan penuh. Ras dewa bermata tiga dan para jenius lainnya terkejut melihat pemandangan tersebut. Di Shen segera mengenali Luming. Ia menyebut nama Luming dengan nada dingin. Ras dewa bermata tiga mengaum marah. Sinar dari mata ketiganya terus ditembakkan ke arah sosok-sosok Luming. Salah satu tubuh Luming akhirnya terkena serangan dan langsung hancur. Namun 12 sosok lainnya terus bergerak maju. Di Shen dan para jenius lainnya juga ikut bergerak. Mereka tidak ingin Luming berhasil merebut tiang totem. Di sisi lain, para jenius benua pedang darah serta ras dewa bermata tiga yang melawan mereka juga bergerak untuk menghalangi Luming. Mereka semua menyerang secara acak karena tidak dapat mengetahui mana tubuh asli Luming. 12 sosok Luming terus bergerak menghindari berbagai serangan. Beberapa tubuh hancur satu demi satu. Namun akhirnya masih ada 2 sosok yang berhasil mencapai tiang totem. Para jenius dari benua pedang darah langsung berteriak marah. Sementara itu, Di Shen dan para jenius wilayah timur tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Bagaimanapun juga Luming berasal dari wilayah timur. Jika ia berhasil merebut tiang totem, maka kota kuno takdir akan terbuka bagi wilayah timur. Mengenai nilai takdir yang ada di dalam kota kuno tersebut, mereka masih bisa merebutnya nanti. Bab 953. 2 sosok Luming memeluk tiang totem secara bersamaan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan suara dentuman besar, tiang totem itu akhirnya tercabut dari tanah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya turun dari langit dan langsung menyelimuti tubuh Luming. Semua serangan yang datang dari berbagai arah terhalang oleh cahaya tersebut. Pada saat itu ras dewa bermata tiga serta Di Shen dan yang lainnya tidak lagi menyerang Luming. Para jenius dari benua pedang darah justru mengeluarkan raungan penuh kemarahan. Mereka menyerang Luming dengan putus asa. Namun tidak peduli sekuat apapun serangan mereka, semuanya terhalang oleh cahaya yang menyelimuti tubuh Luming. Tidak lama kemudian, berkas cahaya lain turun dari langit dan menyelimuti para jenius dari benua pedang darah. Satu persatu mereka diselimuti cahaya tersebut. Di tengah raungan penuh kemarahan dan keengganan, para jenius benua pedang darah langsung menghilang dari tempat itu. Jelas bahwa mereka telah gagal dalam pertempuran takdir dan diteleportasi keluar dari dunia ini. Pada saat yang sama, tiang totem di tangan Luming mulai bergetar hebat. Cahayanya berkedip-kedip sebelum akhirnya melesat ke langit. Luming segera merasakan sesuatu yang aneh.
Tiang totem lain yang ia simpan di dalam cincin penyimpanan tiba-tiba terbang keluar dengan sendirinya. Tiang itu juga melesat ke langit. Di sisi lain, beberapa tiang totem lain juga terbang keluar dari cincin penyimpanan milik Dishen dan para jenius lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah dua tiang totem sekaligus terbang keluar dari cincin penyimpanan Dishen. Pada saat yang sama, beberapa juta mil jauhnya dari ibu kota ras dewa bermata tiga, seorang pemuda gemuk yang membawa kapak besar sedang berjalan santai di udara. Di sampingnya terdapat seorang wanita cantik yang menemaninya. Mereka adalah Kong Jin dan Ruan Tingting. Tiba-tiba wajah Kong Jin berubah. Sebuah tiang totem tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tiang itu memancarkan cahaya terang dan langsung menembus ruang angkasa menuju kejauhan. Beberapa saat kemudian Kong Jin menyadari apa yang terjadi. Ia langsung berteriak keras dengan wajah panik. Tiang totem yang telah ia peroleh dengan susah payah ternyata terbang pergi dengan sendirinya. Ia segera mengejar ke arah tiang tersebut bersama Ruan Tingting. Sementara itu di atas ibu kota ras dewa bermata tiga, langit mulai bergetar hebat. Satu demi satu tiang totem berkumpul di udara. Tidak lama kemudian 10 tiang totem telah berkumpul bersama dan membentuk sebuah susunan aneh di langit. Melihat kejadian itu semua orang menghentikan pertempuran mereka. Seluruh perhatian tertuju ke langit. Tiba-tiba 10 tiang totem memancarkan cahaya terang yang melesat lurus ke langit. Cahaya itu merobek ruang angkasa. Sebuah celah ruang raksasa muncul di langit. Di dalam celah tersebut tampak sebuah kota kuno yang sangat besar. Sementara itu di wilayah timur yang tandus, para petinggi dari berbagai kekuatan besar berkumpul di dekat portal teleportasi kuno yang merupakan pintu masuk menuju pertempuran takdir. Di sekte jimat, Bai Shijin, Du Songjue, serta para tetua penting lainnya berdiri di sekitar batu kuno tersebut. Mereka menatap portal itu dengan ekspresi serius. Batas waktu 1 tahun hampir berakhir. Tidak ada yang tahu apakah kota kuno takdir akan terbuka kali ini. Membuka kota kuno takdir bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak pertempuran takdir di masa lalu, kota kuno tersebut bahkan tidak berhasil dibuka. Kesempatan untuk membukanya selalu sangat kecil. Bai Shijin berharap kota kuno itu dapat terbuka. Namun di dalam hatinya juga terdapat kekhawatiran. Jika kota kuno takdir benar-benar terbuka, maka pertempuran terakhir akan dimulai. Bagi para murid sekte jimat hal itu merupakan kesempatan besar. Namun pada saat yang sama juga sangat berbahaya. Tanpa kekuatan yang cukup mereka hanya akan terbunuh oleh para jenius lain. Para tetua sekte jimat juga memikirkan satu nama yang sama. Lu Ming. Mereka tentu berharap Lu Ming mampu mencapai puncak daftar 1000 jenius teratas. Namun mereka tahu bahwa hal itu sangat sulit. Waktu yang dimiliki Lu Ming terlalu sedikit. Sebelum pertempuran takdir dimulai, kekuatan tempur Lu Ming bahkan hanya dapat bersaing dengan para jenius yang berada di bagian bawah 100 besar. Sementara para jenius yang berada di 100 besar semakin kuat ke arah atas. Dalam waktu 1 tahun hampir mustahil bagi Lu Ming untuk mengejar mereka semua. Selain itu Lu Ming bukan satu-satunya yang berkembang. Para jenius lain juga terus meningkat kekuatannya. Karena itu harapan para tetua sekte jimat sebenarnya tidak terlalu besar. Beberapa saat kemudian batu kuno di depan mereka tiba-tiba bergetar. Cahaya terang mulai memancar dari batu tersebut. Formasi teleportasi telah aktif. Hal ini berarti kota kuno takdir telah terbuka. Bai Shijin dan yang lainnya sangat gembira. Tanpa ragu mereka segera melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi. Pada saat yang sama di Istana Dewa Langit Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit, batu kuno yang sama juga mulai bersinar. Para petinggi dari 3 kekuatan besar itu juga melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi dan menghilang. Di wilayah timur yang tandus, di atas sebuah gunung tandus, langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Angin dan awan berkumpul. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Tiba-tiba ruang angkasa di langit retak dan terbuka. Sebuah kota kuno yang sangat besar muncul dari celah ruang tersebut. Kota kuno itu memiliki panjang dan lebar lebih dari 10.000 mil. Di tengah kota terdapat sebuah arena pertempuran raksasa. Arena itu terbuat dari logam aneh yang dipenuhi pola misterius. Di sekeliling arena terdapat deretan tempat duduk berbentuk lingkaran seperti arena Koloseum. Dari tempat duduk tersebut, orang dapat melihat seluruh pertempuran yang terjadi di arena. Di sisi utara arena tidak terdapat tempat duduk. Sebaliknya terdapat sebuah tangga panjang yang membentang dari bawah hingga menuju arena.
Tiba-tiba 4 pusaran hitam muncul di langit di atas tempat duduk penonton. Dari dalam pusaran itu muncul banyak sosok. Dari salah satu pusaran muncul Bai Shijin, Du Songjue, serta para tetua sekte jimat. Di sisi kanan mereka muncul kelompok lain yang dipenuhi aura mayat dan energi kematian. Mereka adalah para petinggi sekte mayat surgawi. Di antara mereka terdapat sosok tinggi yang diselimuti aura mayat yang tak berujung. Penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Walaupun auranya tampak tenang, keberadaannya memberikan tekanan luar biasa kepada semua orang. Bai Shijin dan para tetua lainnya segera mengenali sosok tersebut. Itu adalah Kaisar Mayat dari sekte mayat surgawi. Ia adalah seorang ahli tingkat penguasa yang kekuatannya setara dengan Kaisar Bela Diri Di. Namanya terkenal di seluruh wilayah timur yang tandus. Kehadirannya menunjukkan betapa pentingnya pertempuran takdir kali ini. Untungnya kota kuno takdir memiliki hukum penindasan yang sangat kuat. Semakin tua usia seseorang, semakin besar pula penindasan yang ia rasakan. Bahkan para ahli tingkat kaisar akan sangat tertekan di tempat ini, dan tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Karena itu para tetua sekte jimat tidak terlalu khawatir. Jika berada di luar kota kuno ini, Kaisar Mayat mungkin dapat membunuh mereka semua seorang diri. Di sisi lain, para petinggi dari Istana Dewa Langit Kaisar juga muncul dari pusaran lain. Para kepala 6 klan kuno besar hadir bersama beberapa tokoh kuat lainnya yang memiliki aura sama menakutkan. Namun perhatian Bai Shijin dan yang lainnya langsung tertuju pada satu orang. Seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu keemasan berdiri di antara mereka. Sosok itu memancarkan aura yang agung dan mendominasi. Bai Shijin dan para tetua sekte jimat langsung terkejut. Orang itu adalah Kaisar Bela Diri Di. Ia ternyata datang secara pribadi. Bab 954. Kaisar Bela Diri. Di sangat terkenal di wilayah Tandus Timur. Ia mendirikan istana ilahi surga Empyrean dan menjadikannya kekuatan manusia terbesar di wilayah tersebut. Ketenarannya sangat luas dan kekuatannya sangat menggetarkan, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai Kaisar nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Bahkan Kaisar Mayat dari sekte mayat surgawi pun dianggap lebih lemah darinya. Selain itu, Bai Shijin dan para tetua sekte jimat mengetahui sebuah rahasia besar. Di Yi adalah orang yang diam-diam membunuh Lian Chang pada masa lalu. Oleh karena itu mereka memiliki kebencian yang dalam, sekaligus rasa takut terhadap Kaisar Bela Diri Di. Ketika Di muncul, tatapannya langsung tertuju ke arah sekte jimat. Pandangannya tajam seperti dua pedang ilahi yang mampu menembus segala sesuatu. Meskipun kekuatan Kaisar Bela Diri Di telah sangat ditekan oleh hukum kota kuno ini, keberadaannya tetap memberikan tekanan besar kepada semua orang. Bai Shijin, Du Songjue, Meng Chong, dan para tetua lainnya langsung merasakan seolah-olah sebuah batu besar menekan dada mereka. Wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Namun ada satu orang yang tetap tenang menghadapi tatapan tersebut. Orang itu adalah Yan Kuangtu. Yan Kuangtu juga telah memasuki kota kuno bersama sekte jimat. Alisnya sedikit bergetar ketika ia menatap Kaisar Bela Diri Di. Pada saat yang sama sosok Guru Agung 9 Matahari muncul di sampingnya. Setelah 1 tahun berlalu, jiwa Guru Agung 9 Matahari telah menjadi jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Sosok jiwanya hampir tampak seperti tubuh nyata dan kekuatan jiwanya sangat stabil. Ia juga menatap Kaisar Bela Diri Di dengan tatapan tajam. Cahaya dingin menyala di mata Kaisar Bela Diri Di. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Meskipun tidak ada kata yang diucapkan, makna ancaman itu sudah sangat jelas. Di sisi lain seorang tetua dari klan Wang menatap Yan Kuangtu dan kelompok sekte jimat dengan pandangan dingin. Menurutnya bersembunyi di sekte jimat tidak akan ada gunanya. Cepat atau lambat sekte jimat akan dihancurkan. Pemimpin klan Jiang juga memandang mereka dengan ekspresi dingin. Ia merasa penasaran berapa banyak murid sekte jimat yang akan berhasil mencapai kota kuno takdir dalam pertempuran kali ini. Ia bahkan berharap mereka semua mati sebelum mencapai tempat tersebut. Bai Shijin menanggapi dengan nada berat bahwa para murid sekte jimat tentu akan memiliki kesempatan mereka sendiri. Namun pemimpin klan Wang tetap menyatakan bahwa semua itu hanyalah sikap keras kepala. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan melihat kenyataan yang sebenarnya. Kali ini Bai Shijin dan yang lainnya tidak lagi menjawab. Mereka tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak akan membawa hasil apapun. Pada saat itu sebuah suara terdengar dari arah lain.
Suara itu berasal dari seorang wanita dan dipenuhi pesona yang memikat. Suara tersebut membuat jantung orang-orang berdebar lebih cepat. Semua orang segera menoleh ke arah datangnya suara itu. Energi iblis memenuhi udara ketika para ahli dari lembah iblis langit muncul. Di antara mereka terdapat seorang wanita yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan kerudung tipis yang memperlihatkan sosoknya yang menawan. Penampilannya sangat memikat hingga membuat banyak orang merasa gugup hanya dengan melihatnya. Setiap gerakan tubuhnya dipenuhi pesona yang sulit ditolak. Orang-orang segera menyadari identitasnya. Ia adalah Kaisar Iblis dari lembah iblis langit. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis adalah seekor rubah berekor 9 berdarah murni. Rubah berekor 9 berdarah murni termasuk dalam kategori binatang ilahi. Meskipun dalam kelompok binatang ilahi rubah berekor 9 tidak termasuk yang terkuat, kekuatannya tetap sangat menakutkan. Hari ini 3 penguasa tertinggi wilayah Tandus Timur telah muncul di tempat yang sama. Kaisar bela diri Di Yi, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat semuanya hadir. Pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi bahkan dalam ribuan tahun. Di seluruh wilayah Tandus Timur jumlah kaisar dapat dihitung dengan jari. Setiap kaisar adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak dunia. Di antara para kaisar tersebut, Di Yi, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat adalah yang paling kuat. Meskipun penguasa Iblis Langit juga seorang penguasa besar, kekuatannya masih berada di bawah 3 orang tersebut. Pada masa lalu penguasa Iblis Langit hanya mampu menahan avatar Kaisar bela diri Di Yi. Sekarang tubuh asli Di Yi telah kembali dari lautan luas. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar tersebut, sekte jimat tampak jauh lebih lemah. Kaisar bela diri Di Yi menyatakan dengan nada dingin bahwa 2 muridnya hanyalah murid yang tidak setia. Kaisar Iblis tersenyum lembut. Ia merasa iri kepada Di Yi karena memiliki 2 murid yang begitu luar biasa, bahkan sampai tidak menginginkan cucu muridnya sendiri. Kaisar Iblis kemudian menyebutkan bahwa rumor yang ia dengar tidak menyebut mereka sebagai murid yang tidak setia. Ia juga menyebutkan bahwa Di Yi telah merebut garis keturunan 9 matahari dan esensi darah 9 naga. Ia merasa sangat penasaran dengan tujuan Di Yi melakukan semua itu. Mendengar hal tersebut, mata Kaisar bela diri Di Yi berkedip dingin, namun ia tidak memberikan jawaban apapun. Kaisar Iblis hanya tersenyum dan memandangnya dengan tatapan penuh arti. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan. Setelah itu suasana menjadi sunyi. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tangga panjang yang mengarah menuju arena pertempuran. Sementara itu di ibu kota ras dewa bermata 3, semua orang juga menatap ke langit. Objek raksasa yang baru saja muncul di langit membuat banyak orang terkejut. Lu Ming memandang kota kuno yang muncul dari celah ruang itu dengan hati bergetar. Ia menyadari bahwa itulah kota kuno takdir. Tiba-tiba berkas cahaya turun dari kota kuno tersebut. Setiap berkas cahaya mengenai seorang jenius muda yang ikut dalam pertempuran takdir. Dimanapun mereka berada, baik di dalam reruntuhan maupun di wilayah terlarang, selama mereka masih hidup, cahaya tersebut akan turun dan menyelimuti mereka. Ruang angkasa bergetar ketika sosok para jenius itu menghilang satu persatu. Di ibu kota ras dewa bermata 3 para jenius juga mulai menghilang. Lu Ming pun mengalami hal yang sama. Cahaya yang menyelimutinya bergetar sebelum tubuhnya menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian Lu Ming muncul di sebuah platform besar. Cahaya terus berkedip di sekelilingnya ketika sosok para jenius lain muncul satu demi satu. Lu Ming melihat Di Shen serta para jenius dari Istana Ilahi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Iblis Langit, dan Sekte Jimat. Huan Zhen, Wen Qixi, Bai Qixue, dan yang lainnya juga berada di sana. Mereka tersenyum ketika melihat Lu Ming dan segera mendekatinya. Para jenius dari 4 kekuatan besar berkumpul sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Huan Zhen mendekati Lu Ming dengan ekspresi lega. Lu Ming menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, dan mengucapkan terima kasih atas gulungan jimat bertuliskan yang diberikan kepadanya. Tanpa gulungan tersebut, Lu Ming mungkin tidak akan mampu merebut tiang totem terakhir. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya secara terbuka, para jenius lain pasti akan menghalanginya. Dengan bantuan gulungan jimat itu, ia dapat menciptakan banyak bayangan dan merebut tiang totem secara tiba-tiba. Mata Huan Zhen langsung bersinar setelah mendengar hal itu. Ia menyadari bahwa Lu Ming memang telah berhasil merebut tiang totem terakhir. Wen Qixi, Bai Qixue, dan beberapa orang lainnya juga datang menyambut Lu Ming.
Luming menyapa mereka satu persatu. Tidak lama kemudian seorang pria gemuk membawa kapak besar berjalan mendekat sambil tertawa keras. Di sampingnya berjalan Ruan Tingting. Luming sangat gembira melihat mereka berdua. Sejak awal pertempuran takdir ia tidak pernah bertemu dengan mereka dan sempat merasa khawatir. Sekarang setelah melihat mereka dalam keadaan selamat, ia merasa lega. Pria gemuk itu tertawa dan menyatakan bahwa ia selalu yakin Luming akan baik-baik saja. Ia bahkan meremehkan para jenius dari Istana Ilahi Surga Empyrean dan Lembah Iblis Langit. Sebelum pertempuran takdir dimulai, kedua kekuatan tersebut memang berniat membunuh Luming. Namun setelah mendengar kata-kata pria gemuk itu, beberapa orang dari kedua kekuatan besar tersebut segera memancarkan niat membunuh yang dingin ke arah Luming. Bab 955. Hal ini terutama terlihat pada para jenius puncak seperti Di Shen dan para ahli lainnya. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Luming mengejutkan semua orang di ibu kota ras dewa bermata tiga dan berhasil merebut tiang totem terakhir. Beberapa orang dari Istana Ilahi Surga Empyrean memandang Luming dengan niat membunuh yang dingin. Di antara mereka, Luo Tian memiliki tatapan paling tajam. Di dalam hatinya ia merasa bahwa Luming hanya mengandalkan harta karun untuk mengejutkan mereka. Ia berharap agar dalam pertempuran takdir nanti ia dapat bertemu langsung dengan Luming. Jika kesempatan itu datang, ia bertekad untuk membunuhnya tanpa ragu. Beberapa jenius lain dari Istana Ilahi Surga Empyrean juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua memandang Luming dengan niat membunuh yang kuat. Di Shen sendiri tidak mengatakan apapun, tetapi sorot matanya juga sangat dingin. Pertempuran takdir belum benar-benar berakhir. Apa yang telah terjadi sebelumnya hanyalah tahap pertama. Tahap kedua akan menjadi pertempuran takdir yang sebenarnya. Pada tahap itu, siapapun bisa kehilangan keberuntungan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Luming hanya tersenyum tipis menghadapi semua tatapan tersebut. Ia sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian seseorang melangkah maju menuju tangga besar di depan platform. Tangga itu membentang panjang menuju arena pertempuran di atas. Beberapa orang mulai menaiki tangga tersebut. Kemudian semua orang dari berbagai kekuatan juga mulai bergerak maju. Jumlah orang yang tersisa sebenarnya tidak terlalu banyak. Sekte jimat sebelumnya memiliki lebih dari 1.000 murid yang ikut dalam pertempuran takdir. Namun sekarang jumlah yang tersisa kurang dari 400 orang. Istana Ilahi Surga Empyrean pada awalnya mengirim hampir 10.000 orang, termasuk para prajurit maut. Sekarang yang tersisa hanya sekitar 2.000 orang. Kerugian mereka sangat besar. Sekte mayat surgawi juga hanya memiliki kurang dari 2.000 orang yang masih hidup. Lembah Iblis Langit sedikit lebih baik dengan hampir 2.000 orang yang tersisa. Meskipun banyak yang telah gugur, sebagian besar orang yang berhasil bertahan hidup telah memperoleh berbagai kesempatan besar. Selama mereka tidak mati di masa depan, kemungkinan besar mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Semua orang mulai menaiki tangga. Ketika Luming melangkah ke tangga tersebut, ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa prajurit maut dari Istana Ilahi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi mampu menaiki tangga dengan sangat cepat. Tubuh mereka terasa ringan dan langkah mereka lincah. Namun para jenius terkenal justru berjalan sangat lambat. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuh mereka. Setiap langkah terasa sangat berat. Huan Zhen menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai takdir seseorang, semakin besar tekanan yang ia rasakan ketika menaiki tangga tersebut. Karena itu langkah mereka akan menjadi semakin sulit. Luming segera memahami maksudnya. Para prajurit maut biasanya hanya bertugas menjelajahi tempat-tempat berbahaya. Jika mereka menemukan harta karun, harta tersebut biasanya akan diambil oleh para jenius utama. Karena itu nilai takdir para prajurit maut sangat rendah, sehingga mereka dapat bergerak dengan lebih ringan. Sementara itu di sekitar arena pertempuran, para petinggi dari 4 kekuatan besar memandang tangga tersebut tanpa berkedip. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa ada orang yang telah mencapai puncak tangga. Seorang pemuda dari Sekte Mayat Surgawi melangkah ke arena pertempuran. Ia adalah seorang prajurit maut. Ketika ia menginjak arena, sebuah kitab takdir muncul di depannya. Kitab tersebut berubah menjadi seekor cacing kecil yang melayang di atas kepalanya. Namun pada saat berikutnya cacing kecil itu hancur. Sebuah cahaya muncul di atas kepalanya, dan tubuhnya langsung dipindahkan ke salah satu tempat duduk di area Sekte Mayat Surgawi. Tidak ada yang merasa terkejut melihat hal itu. Dalam tahap kedua pertempuran takdir, hanya orang yang memiliki nilai takdir tertentu,
yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika nilai takdir seseorang tidak cukup, maka semua nilai takdir yang telah ia peroleh sebelumnya akan hilang. Ia akan langsung dipindahkan ke tribun penonton dan tersingkir dari pertempuran. Hal ini selalu terjadi dalam setiap pertempuran takdir. Setelah itu semakin banyak orang yang mencapai puncak tangga. Namun sebagian besar dari mereka memiliki nilai takdir yang sangat rendah. Kitab takdir mereka berubah menjadi cacing atau makhluk kecil lainnya sebelum akhirnya hancur. Mereka semua langsung tersingkir. Jumlah orang di tribun penonton mulai bertambah. Pada awalnya sebagian besar yang tersingkir adalah para prajurit maut. Kemudian beberapa jenius muda juga mulai tersingkir. Ada seseorang yang kitab takdirnya berubah menjadi seekor ular kecil yang lebih besar dari cacing sebelumnya. Namun pada akhirnya ular itu tetap hancur dan orang tersebut juga tersingkir. Ribuan orang telah tersingkir dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian cahaya kembali muncul. Seorang pemuda mengenakan jubah hijau melangkah ke arena. Kitab takdirnya berubah menjadi seekor ular piton besar. Ular piton itu melingkar di atas kepalanya dengan aura yang kuat. Berbeda dengan yang sebelumnya, ular piton itu tidak hancur. Pemuda itu juga tidak dipindahkan ke tribun. Ia tetap berdiri di arena pertempuran. Seorang tetua dari istana ilahi surga Empyrean menjelaskan bahwa hanya orang yang memiliki lebih dari 3.000 nilai takdir yang dapat mengubah takdir mereka menjadi ular piton. Hanya mereka yang dapat mempertahankan nilai takdir dan melanjutkan ke tahap pertempuran takdir berikutnya. Pemuda itu sangat gembira. Ia adalah Qin Qingshan yang berada di peringkat 999 dalam daftar 1000 jenius teratas. Ia hampir saja tersingkir tetapi akhirnya berhasil lolos. Setelah itu semakin banyak jenius yang muncul di arena. Kitab takdir mereka berubah menjadi ular piton besar yang melingkar di atas kepala mereka. Pemandangan tersebut sangat mengesankan. Pada akhirnya lebih dari 1000 orang berhasil mengubah takdir mereka menjadi ular piton. Tiba-tiba sebuah raungan besar terdengar. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seekor naga banjir sepanjang beberapa meter muncul di atas kepala seorang pemuda. Naga banjir itu tampak jauh lebih agung dibandingkan ular piton. Takdir pemuda itu telah berubah menjadi naga banjir. Jika nilai takdir seseorang mencapai lebih dari 10.000, takdirnya dapat berubah menjadi naga banjir. Nilai takdir antara 3.000 hingga 10.000 akan berubah menjadi ular piton. Nilai takdir antara 10.000 hingga 100.000 akan berubah menjadi naga banjir. Jika nilai takdir melebihi 100.000, takdir seseorang dapat berubah menjadi naga sejati. Panjang naga tersebut akan berbeda tergantung pada jumlah nilai takdir yang dimiliki. Sejak kemunculan naga banjir pertama itu, semakin banyak jenius yang takdirnya berubah menjadi naga banjir. Tetua klan Wang memandang ke arah sekte jimat dengan nada mengejek. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka masih ada cukup banyak murid sekte jimat yang berhasil bertahan hidup. Melihat jumlah murid yang masih tersisa, Bai Shijin dan para tetua sekte jimat merasa sedikit lebih lega. Bai Shijin menyatakan bahwa para murid sekte jimat tentu memiliki kesempatan mereka sendiri dan tidak mungkin mati begitu saja. Ia bahkan menyindir bahwa sepertinya cukup banyak orang dari pihak lawan yang telah hilang. Namun kepala klan Wang hanya mencibir. Menurutnya yang paling penting adalah melihat berapa banyak jenius sejati dari sekte jimat yang mampu bertahan hingga akhir. Orang yang mampu mengubah takdirnya menjadi naga sejati pasti merupakan jenius paling luar biasa. Sebab mereka yang memiliki naga takdir adalah para jenius tingkat dewa. Para jenius yang muncul kemudian memang merupakan inti dari berbagai sekte besar. Sementara itu di tangga menuju arena, Lu Ming juga sedang berjuang untuk naik. Tekanan yang ia rasakan sangat besar. Ia merasa seolah-olah ratusan gunung menekan tubuhnya. Setiap langkah membutuhkan kekuatan besar. Lu Ming menggertakkan giginya dan terus melangkah ke atas dengan susah payah. Di tangga itu ia melihat Di Shen, Xue Jiani dari sekte mayat surgawi, serta seorang pemuda kekar dari lembah iblis langit. Mereka juga berjalan sangat lambat dengan tubuh yang sedikit gemetar. Pria gemuk Kong Jin juga berjalan dengan sangat lambat. Namun dibandingkan Lu Ming, ia masih bergerak sedikit lebih cepat. Dengan wajah penuh kegembiraan Kong Jin tertawa keras. Ia merasa sangat senang karena akhirnya berhasil menyalip Lu Ming. Lemak di tubuhnya bergetar ketika ia melangkah maju sedikit demi sedikit. Ia bahkan berhasil berada di depan Di Shen dan beberapa jenius lain. Selain mereka masih ada satu orang yang berjalan sangat lambat.
Orang itu adalah Bai Chixue. Namun kecepatannya masih sedikit lebih cepat dibandingkan Kong Jin. Huan Zhen berada di belakang Bai Chixue. Sementara itu Ruan Tingting bergerak sedikit lebih cepat dari mereka semua dan hampir mencapai puncak tangga. Bab 956. Perlahan-lahan jumlah orang di tangga semakin berkurang. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar di sekitar arena pertarungan masih menatap tangga itu tanpa berkedip. Saat itu terdapat hampir 300 orang di arena pertarungan yang mampu mengubah keberuntungan mereka menjadi naga. 300 naga banjir itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang terpendek sepanjang 10 kaki, sedangkan yang terpanjang mencapai 99 kaki. Wajah Bai Shijin, Du Songjue, dan yang lainnya semakin muram. Hal ini karena dari 13 zongzi yang mereka miliki, hanya sedikit yang berhasil matang. Ekspresi kepala klan Wang juga sama buruknya. Ia tidak melihat Wang Chong maupun Wang Chen. Seharusnya kedua orang itu muncul di antara orang-orang yang ditakdirkan berubah menjadi naga banjir. Namun mereka tidak terlihat sama sekali. Mustahil begitu banyak orang mampu mengubah keberuntungan mereka menjadi naga. Sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang mampu mengubah takdir mereka menjadi naga sejati, dan semuanya adalah monster di antara para monster. Jantung Bai Shijin berdebar keras. Ia tidak melihat Lu Ming maupun Bai Chixue. Ia berpikir bahwa Lu Ming mungkin masih memiliki peluang untuk mencapai transformasi naga takdir. Namun bagi Bai Chixue, hal itu hampir mustahil. Dengan tingkat kultivasinya, hampir tidak mungkin baginya memperoleh nilai keberuntungan sebesar itu, kecuali ia mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba raungan naga mengguncang sekeliling dan membuyarkan pikiran Bai Shijin. Ia segera menoleh dan wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Ia melihat Bai Chixue. Pada saat itu seekor naga sejati bercakar 5 terbang keluar dari puncak kepala Bai Chixue. Naga itu memiliki panjang sekitar 30 meter dan ukurannya setara dengan ular piton raksasa serta naga banjir lainnya. Takdirnya telah berubah menjadi naga sejati. Keberuntungan Bai Chixue yang berubah menjadi naga benar-benar berada di luar dugaan Bai Shijin. Para tetua dari sekte jimat juga sangat gembira. Jelas sekali Bai Chixue telah memperoleh kesempatan besar. Namun kepala klan Wang mendengus dingin dalam hatinya. Menurutnya, tanpa kultivasi yang kuat, memperoleh nilai takdir yang tinggi pun tidak ada gunanya. Pada akhirnya nilai keberuntungan itu tetap akan direbut oleh orang lain. Mendengar hal itu, ekspresi Bai Shijin dan yang lainnya berubah. Mereka tahu bahwa nanti pasti akan terjadi pertempuran. Bai Chixue memiliki keberuntungan besar, tetapi kultivasinya tidak cukup kuat. Ia pasti akan menjadi sasaran banyak orang. Benar saja, banyak jenius di sekitar arena pertarungan menatap Bai Chixue dengan tatapan penuh permusuhan. Ketika mereka mengetahui bahwa kultivasi Bai Chixue memang tidak tinggi, tatapan mereka menjadi semakin panas. Tak lama kemudian, seorang jenius lain melangkah maju. Seekor naga sejati muncul di atas kepalanya, menandakan bahwa takdirnya juga telah berubah menjadi naga. Orang itu adalah Nangongbo. Kepala keluarga Nangong memperlihatkan senyum puas. Nangongbo berada di peringkat 32 dalam daftar 1000 talenta terbaik, sehingga kemunculannya tidak terlalu mengejutkan banyak orang. Naga sejati di atas kepalanya memiliki panjang sekitar 100 kaki, hampir sama dengan milik Bai Chixue. Setelah itu, orang-orang yang naik ke tangga semuanya adalah individu yang keberuntungannya telah berubah menjadi naga. Sebagian besar dari mereka bahkan memiliki peringkat lebih tinggi daripada Nangongbo dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun ada juga beberapa pengecualian. Ada beberapa orang yang peringkatnya berada di bawah Nangongbo, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Bahkan terdapat beberapa jenius baru yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Salah satunya adalah Raja Mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Selain itu, para elit dari Lembah Iblis Langit juga turut muncul. Semua orang yang mampu mengubah takdir mereka menjadi naga adalah jenius luar biasa di antara para jenius. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Orang seperti Bai Chixue yang mengumpulkan nilai keberuntungan melalui kesempatan besar merupakan kasus yang sangat jarang. Tidak lama kemudian, seorang jenius lain dari Sekte Jimat muncul. Rukong juga berhasil mengubah takdirnya menjadi naga. Rukong adalah jenius kedua terkuat di sekte itu setelah Huan Zhen. Naga sejati di atas kepalanya memiliki panjang sekitar 15 kaki. 10.000 nilai keberuntungan setara dengan 10 kaki panjang naga. Dengan demikian,
Rukong telah memperoleh sekitar 150.000 nilai keberuntungan. Sementara itu Wen Zhongli dan yang lainnya hanya mampu mengubah keberuntungan mereka menjadi naga banjir. Bai Shijin dan Du Songjue menghela napas. Mereka menduga bahwa Guan Tao, Liu Song dan yang lainnya kemungkinan besar telah gugur. Kini Rukong telah muncul. Yang tersisa hanyalah Huan Zhen dan tentu saja Lu Ming. Namun belum ada yang tahu apakah takdir Lu Ming benar-benar bisa berubah menjadi naga. Ia masih belum muncul. Banyak orang mulai merasa cemas. Berbeda dengan yang lain, Yan Kuangtu dan Yang Maha Tinggi Sembilan Matahari tampak sangat tenang. Sementara itu 3 penguasa agung hanya menonton dalam diam tanpa berkata apa-apa. Terutama Kaisar Iblis yang tubuhnya tertutup cahaya warna-warni. Cahaya itu menutupi pesonanya yang luar biasa. Tanpa cahaya tersebut, mungkin banyak pemuda akan kehilangan kendali hanya dengan sekali pandang. Tiba-tiba seorang pemuda melangkah ke arena pertarungan dengan langkah berat. Ia adalah Luo Tian, penguasa iblis. Akhirnya salah satu dari 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik muncul. Saat Luo Tian muncul, kitab takdirnya berubah menjadi naga sejati sepanjang 160 kaki. Setelah itu, beberapa orang lain juga memasuki arena. Mereka semua adalah jenius dari 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Salah satu dari mereka bahkan merupakan jenius baru yang baru saja bangkit, membuat banyak orang terkejut. Setiap naga takdir mereka bahkan lebih panjang daripada milik Luo Tian. Salah satunya bahkan mencapai panjang 200 kaki. Tidak lama kemudian seorang pria bertubuh sangat gemuk melangkah ke arena. Banyak orang mengenalinya. Ia adalah murid penguasa langit iblis dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Ming. Di atas kepalanya muncul naga sejati sepanjang 250 kaki. Naga itu langsung menekan naga milik Luo Tian dan yang lainnya. Banyak orang sangat terkejut melihat jumlah nilai keberuntungan yang dimiliki si gemuk. Namun setelah mengingat bahwa ia adalah murid seorang kaisar, mereka merasa hal itu masih bisa dimengerti. Di seluruh benua timur, sangat sedikit orang yang bisa diterima sebagai murid oleh seorang kaisar. Setelah si gemuk itu, orang-orang yang muncul berikutnya semuanya memiliki naga takdir dengan panjang lebih dari 250 kaki. Kemudian seorang pemuda yang diselimuti api ungu melangkah ke arena. Ia adalah Wang Fengtian. Tetua klan Wang langsung memperlihatkan wajah berseri. Wang Fengtian berada di peringkat kelima dalam daftar 1000 talenta terbaik dan merupakan satu-satunya anggota keluarga Wang yang berhasil masuk 10 besar. Di atas kepalanya muncul naga sejati sepanjang 300 kaki. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan aura berwibawa juga memasuki arena. Naga sejati di atas kepalanya memiliki panjang 310 kaki. Ia sedikit lebih unggul dari Wang Fengtian. Semua orang langsung mengenalinya sebagai Dongfang Yu. Ia adalah jenius tak tertandingi dari keluarga kuno Dongfang dan berada di peringkat ketiga dalam daftar 1000 talenta terbaik. Setelah itu muncul seorang wanita cantik dari ras iblis. Naga takdirnya bahkan lebih panjang daripada milik Dongfang Yu. Semakin banyak orang memasuki arena. Beberapa di antaranya dikenali sebagai jenius dari sekte mayat surgawi. Tiba-tiba aura pedang berwarna merah darah menyebar ke segala arah ketika seorang pemuda berjubah merah darah melangkah ke arena pertarungan. Naga takdir di atas tubuhnya mencapai panjang yang menakjubkan, yaitu 400 kaki. Ia adalah Sue Jiani, murid nomor 1 generasi muda dari sekte mayat surgawi dan peringkat kedua dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kini bahkan Sue Jiani telah muncul. Yang tersisa hanya Kaisar Dewa serta Autu dari lembah iblis surgawi. Autu dikenal sebagai jenius langka di antara naga banjir dan mampu bersaing dengan Kaisar Dewa. Banyak orang penasaran siapa yang akan memiliki keberuntungan terbesar kali ini. Sebagian besar orang menduga bahwa Kaisar Dewa akan lebih unggul. Meskipun Autu sangat kuat, ia masih sedikit lebih lemah dibandingkan Kaisar Dewa. Pada saat itu seseorang kembali muncul di tangga. Semua mata langsung tertuju ke arah tersebut dengan penuh perhatian. Bab 957. Seorang pemuda berotot dengan tinggi lebih dari 2 meter melangkah memasuki arena pertarungan. Arena langsung bergemuruh. Seekor naga sejati terbentuk di atas kepalanya dan meraung keras. Panjang naga itu mencapai 460 kaki. Pemuda itu tidak lain adalah Autu dari lembah iblis langit. Naga takdirnya memiliki panjang 460 kaki, 60 kaki lebih panjang daripada naga milik Sue Jiani.
Pemandangan itu sangat mengejutkan banyak orang. Namun karena Autu muncul lebih dulu, sebagian besar orang sudah memperkirakan bahwa Kaisar Dewa kemungkinan besar memiliki nilai takdir yang lebih tinggi. Setelah memasuki arena, Autu berbalik dan memandang ke arah tangga. Cahaya tajam berkedip di matanya. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari tangga. Beberapa saat kemudian sebuah wajah tampan perlahan terlihat. Orang itu adalah Kaisar Dewa. Langkah Kaisar Dewa tampak lambat, namun setiap langkahnya terasa sangat berat. Akhirnya ia melangkah memasuki arena pertarungan. Seketika sebuah naga sejati terbentuk di atas kepalanya. Panjang naga itu mencapai 560 kaki. Kerumunan langsung meledak dalam kegemparan. Naga takdir sepanjang 560 kaki membuat semua orang tercengang. Banyak orang berseru kagum. Tidak heran Kaisar Dewa menempati peringkat pertama dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dengan naga takdir sepanjang itu, ia memang pantas berada di posisi teratas. Beberapa orang bahkan memperkirakan bahwa ketika pertempuran perebutan keberuntungan karma benar-benar dimulai, panjang naga takdir Kaisar Dewa mungkin dapat mencapai 1000 kaki. Ucapan selamat segera terdengar dari berbagai arah. Pemimpin keluarga Wang menyampaikan selamat kepada Kaisar bela diri Di. Para pemimpin dari keluarga besar lainnya seperti keluarga Jiang juga ikut mengucapkan selamat. Namun di sisi lain, wajah Bai Shijin, Du Songjue, dan yang lainnya dipenuhi kesedihan. Bahkan Kaisar Dewa sudah muncul, secara logika seharusnya tidak ada lagi orang di belakangnya. Hal ini membuat mereka khawatir bahwa Lu Ming mungkin telah gugur. Pada saat itu bahkan Yan Kuangtu dan Mahaguru Sembilan Matahari pun tampak terdiam dengan mata yang redup. Dalam pandangan mereka, dibandingkan dengan para jenius yang berada dalam 10 besar daftar 1000 talenta terbaik, Lu Ming masih terlalu lemah. Mungkinkah semuanya benar-benar telah berakhir? Namun mereka tidak menyadari bahwa Kaisar Dewa, Autu, dan Xuejiani masih terus menatap ke arah tangga. Para penguasa besar juga menatap tangga itu tanpa berkedip, seolah mereka merasakan sesuatu. Perlahan-lahan orang lain juga menyadari keanehan itu dan ikut menatap tangga. Mungkinkah masih ada orang lain yang belum muncul? Sebagian orang merasa hal itu mustahil. Kaisar Dewa, Autu, dan Xuejiani sudah muncul semua. Siapa lagi yang mungkin memiliki nilai takdir lebih tinggi daripada Kaisar Dewa? Kecuali jika seseorang sengaja menunggu di puncak tangga dan baru turun di akhir untuk menarik perhatian. Dalam sejarah memang pernah ada orang yang melakukan hal seperti itu. Namun rasa penasaran membuat semua orang tetap menatap tangga tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar getaran kecil. Ternyata benar masih ada seseorang. Mata Bai Shijin, Yan Kuangtu, dan yang lainnya langsung berbinar. Jika masih ada orang yang belum muncul, berarti masih ada harapan. Suara getaran dari tangga terus terdengar. Pada awalnya sangat pelan, namun perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Pada akhirnya suara itu terdengar seperti gempa bumi yang mengguncang tanah. Setiap langkah terdengar seperti gunung yang menghantam bumi. Akhirnya sebuah wajah tampan muncul di hadapan semua orang. Orang itu adalah Lu Ming. Mata Bai Shijin, Yan Kuangtu, dan yang lainnya langsung memancarkan cahaya terang. Kerumunan di sekitar arena langsung dipenuhi suara diskusi. Banyak orang tidak menyangka bahwa orang terakhir yang muncul adalah Lu Ming. Sebagian orang mengira bahwa Lu Ming hanya sengaja muncul terakhir untuk menarik perhatian. Menurut mereka mustahil bagi Lu Ming untuk memiliki nilai takdir lebih tinggi daripada Kaisar Dewa. Bahkan jika ia mampu mengubah takdirnya menjadi naga sejati saja sudah dianggap sangat baik. Pada saat itu tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan napasnya terengah-engah. Saat menaiki tangga sebelumnya, ia merasa seolah memikul ratusan gunung di punggungnya. Beban itu sangat berat hingga membuatnya hampir kehabisan tenaga. Ia bahkan merasa iri kepada orang lain yang dapat menaiki tangga dengan ringan. Akhirnya Lu Ming melangkah memasuki arena pertarungan. Seluruh arena langsung bergetar hebat. Namun begitu ia benar-benar menginjak arena, seluruh tekanan pada tubuhnya langsung menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama kitab takdir muncul dan kemudian hancur berkeping-keping. Dari dalamnya muncul seekor naga takdir yang melesat ke udara. Raungan naga yang menggetarkan langit terdengar keras. Seekor naga sejati yang sangat perkasa melingkar di langit. Yang paling mengejutkan adalah panjang naga itu mencapai 800 kaki. Seluruh arena langsung menjadi sunyi. Semua orang terpaku menatap pemuda di arena pertarungan dan naga sejati sepanjang 800 kaki di atas kepalanya. 800 kaki. Panjang itu benar-benar sulit dipercaya.
Bagaimana mungkin Luming memiliki keberuntungan sebesar itu? Bahkan Yan Kuangtu, Maha Guru Sembilan Matahari, Bai Shijin, dan para ahli tertinggi dari berbagai kekuatan besar pun tercengang. Pemimpin keluarga Wang bahkan langsung berseru dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sebagai seorang ahli tertinggi yang telah melalui banyak peristiwa besar, ia biasanya tetap tenang dalam situasi apapun. Namun kejadian ini terlalu mengejutkan hingga ia tidak dapat menahan keterkejutannya. Pemimpin keluarga Jiang juga sangat terkejut. Ia menduga bahwa dalam pertempuran keberuntungan karma sebelumnya, Luming pasti telah memperoleh energi takdir yang sangat besar, hingga panjang naga takdirnya mencapai 800 kaki. Setelah beberapa saat terdiam, Yan Kuangtu tiba-tiba tertawa keras. Ia merasa sangat puas melihat pencapaian Luming. Maha Guru Sembilan Matahari juga memperlihatkan senyum gembira. Sementara itu Bai Shijin, Du Songjue, dan para petinggi sekte jimat bahkan lebih terkejut lagi. Hasil ini benar-benar berada di luar dugaan mereka. Meskipun sebelumnya mereka pernah menawarkan posisi pertama kepada Luming dalam pertempuran takdir, sebenarnya mereka tahu bahwa tawaran itu terlalu tinggi. Mereka sengaja menaikkan tawaran tersebut hanya untuk menekan Luming. Dalam hati mereka, selama Luming mampu masuk 10 besar saja sudah sangat baik. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Luming benar-benar dapat menjadi yang terkuat dalam tahap ini. Walaupun masih akan ada pertempuran perebutan keberuntungan di tahap berikutnya. Pada saat itu Luming benar-benar menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Semua mata tertuju kepadanya. Di atas kepalanya, naga takdir sejati sepanjang 800 kaki meraung keras. Naga itu memandang ke bawah ke arah naga-naga takdir lainnya, termasuk naga banjir dan ular piton raksasa. Bahkan naga takdir milik Kaisar Dewa tampak jauh lebih pendek dibandingkan naga milik Luming. Kaisar Dewa menatap Luming dengan tatapan dingin. Ia yakin bahwa Luming hanya memanfaatkan kesempatan terakhir dengan menggunakan harta khusus untuk menjebak para ahli musuh. Menurutnya semua keberuntungan itu pada akhirnya tetap akan direbut kembali. Raja Iblis Luotian juga mencibir dalam hati. Ia menganggap Luming hanyalah seseorang yang bersembunyi dalam bayangan dan memanfaatkan kesempatan dengan bantuan harta karun. Menurut mereka semua, nilai keberuntungan Luming yang begitu besar berasal dari pilar totem terakhir yang sangat penting. Mereka percaya bahwa pilar totem terakhir pasti memberikan nilai takdir yang sangat besar. Bab 958. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Ia mengetahui dengan jelas bahwa meskipun pilar totem terakhir memang mengandung keberuntungan yang besar, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Pilar totem terakhir hanya memberinya sekitar 200.000 poin keberuntungan, jumlah yang hampir sama dengan yang ia peroleh di Pulau Racun di Langit. Alasan sebenarnya ia memiliki sekitar 800.000 poin takdir adalah karena ia telah membunuh lebih dari selusin jenius dari benua Bloodblade. Di antara para jenius dari benua Bloodblade itu terdapat 2 orang yang kekuatannya setara dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Masing-masing dari mereka menyumbangkan lebih dari 100.000 poin takdir. Setelah ditambah dengan yang lain serta perolehan sebelumnya, total takdir Luming mencapai 800.000 poin. Namun Kaisar Dewa, Luotian, Wang Fengtian, dan yang lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Mereka semua percaya bahwa pilar totem terakhir pasti telah memberikan jumlah keberuntungan yang sangat besar kepada Luming, sehingga ia bisa memiliki nilai takdir sebesar itu. Banyak orang di sekitar arena tiba-tiba merasa seolah telah memahami situasinya. Kepala keluarga Wang mencibir dalam hati. Ia beranggapan bahwa Luming hanya memanfaatkan kesempatan dan menggunakan cara-cara licik untuk memperoleh keberuntungan sebesar itu. Pemimpin keluarga Jiang juga memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, sekalipun Luming berhasil memperoleh keberuntungan dengan cara seperti itu, ia tidak akan mampu mempertahankannya dalam pertempuran perebutan takdir. Begitu pertempuran dimulai, banyak orang akan mengincarnya, dan keberuntungan itu pada akhirnya tetap akan direbut. Seperti yang diperkirakan, banyak pasang mata di arena pertarungan mulai menatap Luming dengan penuh hasrat. Para jenius dari 10 besar, 20 besar, bahkan 30 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik menatapnya dengan tatapan panas. Para jenius yang baru bangkit serta para elit dari lembah iblis langit juga memandang Luming dengan cara yang sama. Dalam pandangan mereka, Luming tidak berbeda dari sepotong daging gemuk yang sangat menggoda. 800.000 poin keberuntungan. Jika seseorang berhasil mengalahkan atau bahkan membunuh Luming, berapa banyak keberuntungan yang bisa ia peroleh? Pikiran itu membuat jantung mereka berdebar.
Sebaliknya, meskipun Kaisar Dewa, Aotu, dan Xuejiani juga memiliki keberuntungan yang sangat besar, tidak ada seorang pun yang berani memikirkan untuk menantang mereka. Berani menargetkan Kaisar Dewa, dan yang lainnya sama saja dengan mencari kematian. Namun Lu Ming dianggap berbeda. Banyak orang percaya bahwa ia hanya memperoleh keberuntungan besar dengan memanfaatkan kesempatan dan bantuan harta karun. Karena itu dalam mata mereka, Lu Ming benar-benar merupakan mangsa yang sangat menggiurkan. Meski demikian, ada beberapa orang yang menunjukkan ekspresi serius. Di antaranya adalah saudara Litian dan Nang Wongbo. Mereka pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya dan mengetahui betapa kuatnya dirinya. Terutama Nang Wongbo. Ia pernah dikalahkan oleh Lu Ming. Sejak pertempuran itu telah berlalu hampir setengah tahun. Dalam waktu selama itu, kekuatan Lu Ming kemungkinan besar telah meningkat jauh lebih tinggi. Dalam pandangan Nang Wongbo, mangsa yang tampak seperti daging gemuk itu mungkin justru adalah bilah pisau yang sangat tajam. Namun ia tidak pernah menyebarkan kabar tentang kekalahannya dari Lu Ming. Karena itu hampir tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut. Akibatnya hanya sedikit orang yang benar-benar memahami kekuatan tempur Lu Ming, kecuali orang-orang dari sekte jimat. Banyak murid sekte jimat justru mencibir dalam hati. Mereka telah melihat sendiri kekuatan tempur Lu Ming. Ia dengan mudah membunuh beberapa jenius dari benua Bloodblade yang kekuatannya sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming jelas bukan sepotong daging gemuk. Ia adalah pisau tajam yang mampu membunuh siapa saja. Mereka bahkan mulai menantikan ekspresi orang-orang itu ketika nantinya menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya. Meski begitu, beberapa murid sekte jimat masih memiliki kekhawatiran. Walaupun Lu Ming sangat kuat, menghadapi Kaisar Dewa, Aotu, atau Xuejiani tetaplah merupakan bahaya besar. Setelah Lu Ming memasuki arena, tidak ada lagi orang yang muncul dari tangga. Semua orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti pertempuran perebutan takdir telah muncul. Sekitar 1000 orang mampu mengubah takdir mereka menjadi ular piton. Sekitar 300 orang mampu mengubah takdir mereka menjadi naga banjir. Sedangkan yang benar-benar mampu mengubah takdir menjadi naga sejati, hanya sekitar 60 orang. Di antara 60 orang itu termasuk para penguasa dari lembah iblis langit, serta beberapa jenius baru yang baru bangkit. Karena itu sebenarnya hanya sekitar 30 orang dari daftar 1000 talenta terbaik yang mampu mencapai tingkat tersebut. Tentu saja terdapat beberapa pengecualian. Beberapa orang yang memiliki peringkat lebih rendah berhasil mencapainya, sementara beberapa dari 30 besar justru tidak berhasil. Pada saat itu arena pertarungan mulai bergetar perlahan dan memancarkan cahaya. Pertarungan akan segera dimulai dan arena akan berubah menjadi medan pertempuran. Banyak orang segera bergerak menuju tribun penonton di sekeliling arena. Para jenius yang sebelumnya berada di arena juga melesat ke arah tribun dan mendarat di tempat masing-masing. Dalam sekejap arena pertarungan menjadi kosong. Cahaya di arena semakin terang. Tiba-tiba muncul 8 perisai cahaya berbentuk setengah lingkaran yang menyerupai gelembung besar. Perisai-perisai cahaya itu membagi seluruh arena menjadi 8 bagian. Di dalam setiap perisai cahaya perlahan muncul pegunungan, sungai, dan berbagai bentuk alam lainnya, seolah-olah sebuah dunia sedang terbentuk. Semua orang telah mengetahui mekanisme ini sejak lama. Arena pertarungan akan berubah menjadi 8 wilayah yang berbeda dan membentuk 8 medan pertempuran. Semua pemuda yang memiliki takdir minimal setingkat ular piton akan dibagi secara acak ke dalam 8 kelompok dan memasuki 8 medan pertempuran tersebut untuk saling bertarung. Jika seseorang berhasil mengalahkan lawannya, ia akan memperoleh 50% dari takdir milik lawan. Orang yang kalah akan tersingkir dan langsung dipindahkan keluar dari medan pertempuran. Pada akhirnya ia hanya dapat mempertahankan 50% dari takdirnya sendiri. Namun jika seseorang berhasil membunuh lawannya, ia akan memperoleh seluruh keberuntungan lawan tersebut. Lawan juga memiliki pilihan untuk menyerah. Tetapi jika menyerah, ia akan kehilangan 90% dari takdirnya dan hanya dapat mempertahankan 10%. Dengan kata lain, mereka yang lemah hampir pasti akan kehilangan keberuntungan mereka kepada yang lebih kuat. Namun masih ada peluang untuk bertahan. Pertempuran perebutan takdir akan berlangsung selama 1 jam. Jika seseorang mampu bertahan hingga waktu itu berakhir, maka ia dapat mempertahankan seluruh takdir yang dimilikinya. Pada akhirnya, hanya orang yang memiliki energi takdir terkuat di setiap medan pertempuran
yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 8 orang yang tersisa dari 8 medan pertempuran itu akan bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenang terakhir. Karena itulah banyak orang menatap Lu Ming dengan mata penuh keinginan. Dalam pandangan mereka, Lu Ming hanyalah mangsa yang sangat menggiurkan. Semua orang menunggu dengan tenang sambil mengamati perubahan medan pertempuran. Proses pembentukan dunia pertempuran itu memang membutuhkan sedikit waktu. Pada saat itu Lu Ming diam-diam mendekati Bai Shijin. Ia kemudian mengirimkan transmisi suara kepada Bai Shijin dan menyampaikan sebuah permintaan bantuan. Bai Shijin juga mengirimkan balasan melalui transmisi suara dan meminta Lu Ming menjelaskan maksudnya. Lu Ming kemudian menyampaikan bahwa selama pertempuran perebutan takdir sebelumnya, ia telah memperoleh sebuah harta karun bernama lukisan gunung dan sungai. Setelah itu sebuah gulungan lukisan muncul di tangan Lu Ming. Ia menyerahkannya kepada Bai Shijin. Bai Shijin terkejut melihat harta tersebut. Ia segera menyadari bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Bai Shijin menerima lukisan gunung dan sungai itu lalu segera mundur tanpa menarik perhatian. Dalam sekejap ia memasuki pusaran teleportasi dan meninggalkan tempat itu tanpa disadari siapapun. Pada saat itu perhatian seluruh orang masih tertuju pada arena pertarungan. Beberapa menit kemudian 8 perisai cahaya itu sepenuhnya terbentuk dan menciptakan 8 dunia yang berbeda. Setiap dunia memiliki lingkungan yang berbeda. Ada yang dipenuhi pegunungan dan hutan, ada yang berupa gurun luas, ada yang penuh bebatuan, dan ada pula yang berupa rawa. Dari luar, diameter setiap perisai cahaya hanya sekitar 10 mil, sehingga pemandangan di dalamnya tampak seperti dunia mini. Namun semua orang tahu bahwa sebenarnya setiap medan pertempuran memiliki luas mencapai 100.000 mil. Setiap medan pertempuran memiliki wilayah yang sangat luas. Cahaya pada penghalang terus bersinar setelah medan pertempuran selesai terbentuk. Di atas setiap perisai cahaya muncul sebuah angka. Angka-angka itu dimulai dari 1 hingga 8. Angka tersebut mewakili 8 medan pertempuran yang berbeda. Pada saat itu, sinar cahaya melesat keluar dari 8 medan pertempuran dan mengenai para pemuda yang akan mengikuti pertempuran perebutan takdir. Kemudian sebuah angka muncul di atas kepala setiap orang. Bab 959. Sebuah angka muncul di atas kepala setiap orang. Angka itu menunjukkan medan pertempuran mana yang akan mereka masuki. Angka 8 muncul di atas kepala Lu Ming. Itu berarti Lu Ming akan memasuki medan pertempuran ke-8. Lu Ming menyapu pandangannya ke sekeliling dan memperhatikan bahwa beberapa murid sekte jimat juga memiliki angka 8 di atas kepala mereka. Bai Cixue juga berada di medan pertempuran ke-8. Fatih berada di medan pertempuran kedua, Ruan Tingting di medan pertempuran ketiga, dan Huan Zhen di medan pertempuran keempat. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari seseorang. Lu Ming menoleh ke arah suara itu dan melihat Luo Tian. Di atas kepala Luo Tian juga muncul angka 8. Luo Tian memandang Lu Ming dan Bai Cixue dengan tatapan penuh gairah. Selain Luo Tian, banyak jenius lain yang juga berada di medan pertempuran ke-8 menatap Lu Ming dan Bai Cixue dengan mata yang menyala. Dalam pandangan mereka, keberuntungan Luo Tian benar-benar luar biasa. Ia bukan saja ditempatkan di medan pertempuran yang sama dengan Lu Ming dan Bai Cixue, tetapi juga tidak ada ahli terkuat lain yang berada di medan pertempuran ke-8. Kaisar Dewa dan para jenius paling kuat lainnya semuanya berada di medan pertempuran yang berbeda. Di medan pertempuran ke-8 hanya ada satu jenius dari lembah iblis langit yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan Luo Tian. Selain itu tidak ada ahli yang benar-benar menakutkan. Banyak orang di luar arena memperlihatkan ekspresi iri, cemburu, dan kesal. Menurut mereka keberuntungan Luo Tian terlalu baik. Lu Ming mencibir pelan. Ia melirik ke arah jenius-jenius lain dan melihat bahwa Kaisar Dewa berada di medan pertempuran pertama, Autu berada di medan pertempuran ke-7, Xue Jiani berada di medan pertempuran ke-3, dan Wang Fengtian berada di medan pertempuran ke-2. Semua orang yang kekuatannya lebih tinggi dari Luo Tian tidak berada di medan pertempuran ke-8. Hal itu membuat Luo Tian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia merasa bahwa keberuntungannya benar-benar luar biasa. Bukan saja ia berada di medan pertempuran yang sama dengan Lu Ming, tetapi juga tidak ada jenius yang lebih kuat darinya di medan pertempuran ke-8. Luo Tian menatap Lu Ming dengan mata dingin yang dipenuhi keserakahan. Dalam pandangannya, Lu Ming adalah mangsa yang sangat besar.
Jenius dari lembah iblis langit yang juga berada di medan pertempuran ke-8 merasakan hal yang sama. Ia adalah salah satu jenius paling menakutkan dari lembah iblis langit dan reputasinya tidak kalah dari Luo Tian. Ia juga memandang Lu Ming dengan penuh keserakahan. Sementara itu Kaisar Dewa, Sui Jiani, dan yang lainnya hanya mendengus dingin ketika melihat pembagian medan pertempuran. Mereka merasa sedikit menyesal karena tidak berada di medan pertempuran yang sama dengan Lu Ming. Menurut mereka, keberuntungan besar milik Lu Ming pasti akan direbut oleh orang lain. Di sisi sekte jimat, wajah Du Songjue dan para tetua lainnya terlihat serius. Du Songjue segera memperingatkan Lu Ming dan Bai Qixue dengan ekspresi tegas. Pertempuran berikutnya akan berlangsung selama 1 jam. Mereka disarankan untuk berusaha mengulur waktu selama mungkin. Jika situasi menjadi terlalu berbahaya, mereka harus segera mengakui kekalahan. Du Songjue tahu dengan jelas bahwa Lu Ming dan Bai Qixue pasti akan menjadi sasaran utama. Lu Ming mengangguk pelan. Ia lalu menoleh ke arah Bai Qixue. Bai Qixue menatapnya dengan mata lebar. Lu Ming kemudian menyarankan agar Bai Qixue segera mencari tempat yang aman setelah memasuki medan pertempuran dan menyusun formasi pertahanan sekuat mungkin. Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan datang mencarinya. Jika tidak mampu bertahan, Bai Qixue harus segera menyerah. Bai Qixue memandang Lu Ming dengan serius. Setelah mendengar bahwa Lu Ming akan datang mencarinya, wajahnya langsung dipenuhi senyum cerah. Ia menyatakan bahwa dirinya pasti akan bertahan sampai Lu Ming datang. Ucapan itu membuat Lu Ming merasa sedikit tidak berdaya. Di sekeliling mereka, Yan Kuangtu, Du Songjue, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi yang seolah-olah memahami sesuatu. Mereka bahkan menunjukkan senyum yang sulit dijelaskan. Sementara itu Du Songjue juga menoleh ke arah Rukong. Rukong berada di medan pertempuran yang sama dengan Kaisar Dewa. Du Songjue memperingatkannya dengan serius. Jika Rukong bertemu Kaisar Dewa, ia harus segera mengakui kekalahan tanpa ragu. Rukong mengangguk dengan patuh. Pada saat itu ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Lu Ming dan para jenius lainnya merasakan sebuah kekuatan yang menarik tubuh mereka menuju 8 medan pertempuran. Lu Ming dan Bai Qixue terbang menuju perisai cahaya di medan pertempuran ke-8. Saat mereka semakin mendekati perisai cahaya, tubuh mereka mulai mengecil secara aneh. Akhirnya mereka memasuki perisai cahaya itu dan menghilang. Sesaat kemudian Lu Ming muncul di sebuah pegunungan tandus yang dipenuhi dinding batu. Medan pertempuran ke-8 merupakan wilayah pegunungan batu yang luas. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Tidak ada rumput, tidak ada pohon. Yang ada hanya batu dan dinding batu di mana-mana. Lu Ming memandang sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Ia pernah mendengar bahwa semua benda di dalam medan pertempuran ini sangat keras. Ia segera mencoba membuktikannya. Lu Ming mengayunkan sebuah pukulan ke arah sebuah batu besar. Batu itu hanya pecah sedikit pada salah satu sudutnya. Bagian lainnya tetap utuh. Lu Ming terkejut. Ia menyadari bahwa batu-batu di tempat ini memang sangat keras. Jika pukulan yang sama ia lepaskan di dunia luar, beberapa gunung mungkin sudah hancur berkeping-keping. Namun di tempat ini, pukulan itu hanya mampu memecahkan sebagian kecil dari batu besar tersebut. Lu Ming menghela napas dalam hati. Ia memahami bahwa medan pertempuran ini memang dirancang agar para jenius dapat bertarung dengan kekuatan penuh tanpa menghancurkan seluruh wilayah. Setelah itu Lu Ming segera melesat ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kejauhan. Ia ingin segera menemukan Bai Qixue. Meskipun medan pertempuran ini memiliki luas 100.000 mil, jarak itu sebenarnya tidak terlalu besar bagi para jenius yang mengikuti pertempuran perebutan takdir. Dalam waktu 1 jam, mereka dapat melintasi wilayah itu berkali-kali. Bahkan jenius terlemah yang mampu mengubah takdirnya menjadi ular piton, memiliki kekuatan setidaknya setara dengan Qin Qingshan. Setelah sekian lama berlalu, tingkat kultivasi Qin Qingshan sudah mencapai tingkat ke-7 alam laut roh. Dengan kata lain, peserta terlemah dalam pertempuran kali ini pun berada di tingkat ke-7 alam laut roh. Kecepatan seorang kultivator pada tingkat itu sangat luar biasa. Menempuh jarak 100.000 mil tidak memerlukan waktu yang lama. Di luar medan pertempuran, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Wilayah seluas 100.000 mil di dalam perisai cahaya tampak mengecil ribuan kali dari luar. Jika orang biasa ditempatkan di dalamnya, mereka mungkin tidak akan dapat melihat apapun. Namun para ahli dari alam roh ilahi hingga alam tertinggi
memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dalam pandangan mereka, setiap gerakan para peserta di dalam medan pertempuran dapat terlihat dengan jelas. Tiba-tiba seorang tetua sekte jimat berseru dengan cemas. Ia melihat seorang ahli sedang menuju ke arah Bai Chixue. Pada saat itu, Bai Chixue berada di sebuah hutan batu dan sedang mengukir prasasti untuk menyusun formasi pertahanan. Du Songjue berharap Bai Chixue tidak memaksakan diri dan segera menyerah jika keadaan menjadi berbahaya. Baru saja mereka mengetahui bahwa Bai Chixue telah memperoleh warisan seorang raja. Hal itu membuat nilai Bai Chixue di mata mereka meningkat pesat. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padanya. Meskipun ia harus kehilangan 90% keberuntungannya, keselamatannya tetap jauh lebih penting. Di dalam hutan batu, Bai Chixue terus menggerakkan jarinya dengan cepat. Sejak memperoleh warisan raja, kemampuan prasastinya meningkat pesat. Prasasti demi prasasti muncul di antara bebatuan. Dalam beberapa menit saja ia telah mengukir sejumlah besar prasasti. Namun tiba-tiba terdengar tawa keras. Seorang jenius dari sekte mayat surgawi muncul. Di atas kepalanya melayang naga keberuntungan sepanjang 15 meter. Ia menatap naga keberuntungan sepanjang 100 meter di atas kepala Bai Chixue dengan mata yang penuh keserakahan. Tak lama kemudian sosok lain juga muncul di udara. Seorang pemuda dengan mata dingin dan aura iblis yang kuat. Di atas kepalanya juga melayang naga takdir sepanjang 60 kaki. Kedua orang itu sama-sama menatap Bai Chixue dengan keinginan yang jelas. Mereka berniat merebut keberuntungan besar milik gadis itu. Bab 960. Di mata mereka, Bai Chixue hanyalah seekor ikan di atas talenan yang dapat dibunuh kapan saja. Oleh karena itu kedua pihak saling berhadapan dalam kebuntuan. Masing-masing ingin menjadi orang yang mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Tokoh dari lembah iblis langit memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk menghabisi lawannya lebih dulu sebelum berurusan dengan Bai Chixue. Tokoh dari sekte mayat surgawi juga tidak mau mundur. Kedua orang itu segera bertarung dengan sengit. Bai Chixue sempat terkejut sesaat, namun ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menuliskan prasasti dan menyempurnakan formasi. Di sekelilingnya telah terbentuk banyak formasi pertahanan. Tiba-tiba seberkas cahaya tombak emas melesat dari kejauhan dan langsung mengarah ke Bai Chixue. Penyerang itu adalah seorang jenius dari istana ilahi surga kaisar. Matanya dipenuhi kesombongan. Dalam pandangannya, kedua orang dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit benar-benar bodoh karena saling bertarung. Situasi itu justru memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Ia berniat membunuh Bai Chixue dan merebut lebih dari 100.000 poin keberuntungan miliknya. Para penonton di luar arena langsung terkejut. Tokoh dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit juga menyadari situasi tersebut dan mencoba menghentikan serangan itu, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada saat genting itu Bai Chixue melangkah maju beberapa langkah. Sebuah formasi langsung bangkit. Sebuah perisai kuno raksasa muncul di depannya. Cahaya tombak emas itu menghantam perisai dengan dentuman keras. Namun perisai itu tidak hancur. Ia hanya bergetar hebat. Pemuda berjubah emas itu muncul dengan wajah dingin. Ia segera mengayunkan tombaknya berulang kali. 16 serangan tombak dilancarkan secara beruntun dan semuanya mengarah ke Bai Chixue. Bai Chixue tetap tenang. Jarinya pun bergerak cepat. Lebih dari selusin formasi prasasti langsung muncul bersamaan. Belasan perisai kuno terbentuk di sekelilingnya, melindungi dari segala arah. Pada saat yang sama sebuah penghalang cahaya juga menyelimutinya. Sejak awal semua formasi yang ia susun adalah formasi pertahanan. Tujuannya hanya satu, yaitu bertahan. Selama ia mampu bertahan, ia akan menunggu Luming datang. Ia percaya bahwa Luming pasti akan tiba. Serangan tombak terus menghantam perisai-perisai kuno itu. Namun semua serangan hanya membuat perisai itu bergetar tanpa mampu menghancurkannya. Pemuda berjubah emas mulai merasa kesal. Ia kemudian berbicara kepada tokoh dari lembah iblis langit dan sekte mayat surgawi. Ia menyatakan bahwa formasi pertahanan Bai Chixue sangat kuat. Jika mereka terus menyerang sendiri-sendiri, mereka hanya akan membuang waktu. Jika waktu terlalu lama berlalu, mungkin orang lain atau bahkan Luo Tian akan datang dan mengambil keuntungan. Ia kemudian mengusulkan untuk bekerja sama. Mereka akan menghancurkan formasi pertahanan terlebih dahulu.
Setelah itu mereka akan menentukan sendiri siapa yang berhak membunuh Bai Chixue. Tokoh dari Sekte Mayat Surgawi menyetujui usulan tersebut. Tokoh dari Lembah Iblis Langit juga setuju. Ketiganya segera menyerang secara bersamaan. Serangan gabungan mereka membuat formasi pertahanan Bai Chixue mulai bergetar hebat. Di luar medan pertempuran, Du Songjue dan para tetua Sekte Jimat menunjukkan ekspresi cemas. Formasi pertahanan Bai Chixue memang sangat luar biasa, dan kemungkinan berkaitan dengan warisan raja yang ia peroleh. Namun menghadapi 3 jenius sekaligus, ia tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Para tetua hanya berharap Bai Chixue akan segera menyerah sebelum situasi menjadi terlalu berbahaya. Pada saat itu salah satu tetua tiba-tiba berseru dengan terkejut. Lu Ming ternyata juga telah bertemu dengan seorang ahli. Semua orang segera mengalihkan pandangan ke arah Lu Ming. Saat itu Lu Ming sedang terbang dengan kecepatan tinggi dan telah menempuh puluhan ribu mil. Tiba-tiba sebuah cahaya pedang yang sangat kuat menebas ke arahnya dari samping. Mata Lu Ming berkilat. Ia segera berhenti dan menghindari serangan itu. Seorang pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya muncul di hadapan Lu Ming. Pemuda itu tertawa dengan penuh kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa orang pertama yang ia temui di medan pertempuran adalah Lu Ming. Menurutnya keberuntungannya benar-benar luar biasa. Jika ia dapat membunuh Lu Ming dan merebut keberuntungannya, lalu bersembunyi hingga waktu 1 jam berakhir, ia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Pemuda itu bernama Luo Dao. Ia berada di peringkat ke-48 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dalam pandangannya, kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming melangkah maju tanpa ragu. Ia hanya mengucapkan satu kata dengan nada dingin. Pemuda itu tertawa keras. Ia mencabut pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan membelah udara dan menebas ke arah Lu Ming. Di tribun penonton, Du Songjue dan para tetua Sekte Jimat menahan napas. Mereka ingin melihat apakah Lu Ming mampu menahan serangan itu. Banyak ahli dari Istana Ilahi Surga Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit juga mengawasi pertempuran tersebut. Kepala keluarga Wang mencibir dengan dingin. Namun sebelum ia selesai berbicara, wajahnya langsung membeku. Luo Dao sudah mati. Lu Ming bahkan tidak berhenti. Ia menusukkan tombaknya ke depan. Cahaya tombak yang 10 kali lebih terang daripada cahaya pedang Luo Dao menembus kehampaan. Cahaya tombak itu langsung menghancurkan serangan Luo Dao dan menembus tenggorokannya. Mata Luo Dao membelalak lebar. Matanya dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan penyesalan. Ia tidak mengerti bagaimana Lu Ming bisa menjadi begitu kuat hingga mampu membunuhnya dengan satu serangan. Di saat terakhir dalam hidupnya, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia akhirnya menyadari bahwa Lu Ming sama sekali tidak mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh nilai takdir sebesar itu. Raungan naga terdengar di langit. Setelah Luo Dao mati, naga takdir di atas kepala Lu Ming langsung menelan naga takdir milik Luo Dao. Panjang naga takdir Lu Ming bertambah 6 kaki. Di tribun penonton suasana menjadi sunyi. Kepala keluarga Wang terlihat sangat malu. Sementara itu Du Songjue dan para tetua Sekte Jimat memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Beberapa ahli dari Istana Ilahi Surga Kaisar juga mulai berbicara dengan nada serius. Mereka mengakui bahwa Lu Ming memang memiliki kemampuan yang cukup kuat jika ia mampu membunuh Luo Dao dengan mudah. Namun mereka juga berpendapat bahwa Luo Dao hanya berada di peringkat ke-48 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Masih banyak jenius lain yang jauh lebih kuat. Lu Ming telah menjadi sasaran semua orang. Sekuat apapun dirinya, ia tetap akan mati pada akhirnya. Kepala keluarga Wang kembali berbicara dengan nada dingin. Di medan pertempuran, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan milik Luo Dao. Ia kemudian bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan. Seorang pemuda lain muncul dan menghalangi jalannya. Tubuh pemuda itu dipenuhi aura mayat dan matanya sangat ganas. Ia adalah Shiming. Peringkat ke-30 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Banyak orang di luar arena berseru ketika melihatnya. Kepala keluarga Wang tertawa keras. Beberapa orang dari Sekte Mayat Surgawi juga tersenyum puas. Jika Shiming dapat memperoleh keberuntungan besar milik Lu Ming, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Mayat Surgawi. Shiming menatap Lu Ming dengan senyum dingin. Ia mengakui bahwa Lu Ming memang memiliki sedikit kekuatan karena mampu membunuh Luo Dao. Namun menurutnya, Lu Ming sudah pasti akan mati sekarang karena telah bertemu dengannya.
Di atas kepala Shiming melayang seekor naga banjir sepanjang 99 kaki. Ia hanya selangkah lagi dari tahap di mana takdirnya dapat berubah menjadi naga sejati. Lu Ming tidak berhenti melangkah. Ia langsung melayangkan sebuah pukulan. Shiming juga mengangkat tangannya dan memanggil sebuah mayat yang telah disempurnakan. Mayat itu menerjang ke arah Lu Ming dan mengayunkan pukulan balasan. Kedua pukulan itu bertabrakan dengan keras. Namun pemandangan berikutnya membuat Shiming terkejut. Mayat yang telah ia sempurnakan hancur berkeping-keping oleh pukulan Lu Ming. Sementara itu pukulan Lu Ming tidak berhenti. Sebaliknya kecepatannya semakin meningkat saat terus melaju menuju tubuh Shiming.